Halo, ketemu sama aku Amans. Nah, aku adalah senior HR dari salah satu perusahaan yang bergerak di industri plastik. Nah, hari ini aku pengen coba nih sharing ke teman-teman tentang CV atau curriculum vitae. Nah, aku pengen sharing ini, aku pengen ya berbagi aja nih ke teman-teman tentang pengalaman aku kalau lagi lihat CV ataupun mempertimbangkan CV. Sebenarnya CV yang oke itu gimana sih? Nah, ini aku coba ngasih pandangan menurut aku, dan ya aku rasa ini juga banyak diaminkan oleh beberapa recruiter. Nah, kita langsung masuk aja ya. Nah, yang pertama adalah ketika aku ngelihat konsistensi dalam menggunakan bahasa. Nih, aku suka nemuin CV yang menggunakan dua bahasa dalam satu CV langsung, dan itu dicampur. Ada nggak nih dari teman-teman yang juga kayak gitu? Jadi satu bahasa Indonesia tapi juga di sisi lain menggunakan bahasa Inggris, dan kadang bahasa Inggrisnya bahkan verbnya salah. Nah, ini yang juga jadi pertimbangan juga, karena ini jadi sekilas menggambarkan bahwa teman-teman ini nggak konsisten menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang kadang menggunakan bahasa Indonesia yang belum baik dan benar, dan bahasa Inggrisnya juga masih ada yang salah. Nah, saranku adalah teman-teman menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau menggunakan bahasa Inggris yang benar juga secara tensisnya. Nah, habis itu kalau emang mau menggunakan bahasa Inggris, pastikan itu udah di recheck, udah dilihat bahwa penggunaan bahasa ataupun kosakatanya sudah benar. Kalaupun menggunakan bahasa Indonesia juga pastikan itu benar, tidak ada typo maupun lainnya. Itu menandakan bahwa teman-teman itu teliti dan konsisten juga sebenarnya. Nah, setelah itu apalagi nih? Nah, yang berikutnya adalah ketika teman-teman mencantumkan skill. Nah, ketika teman-teman nyantumin tentang skill, yang jadi pertanyaan adalah dari mana teman-teman bisa mengatakan Microsoft Office 5 bintang dari 5 bintang, sedangkan Microsoft Office itu cukup banyak banget. Apakah semuanya teman-teman tuh udah bisa? Kalaupun yang udah bisa, udah mahir, apakah sudah pernah teruji? Apakah ada pihak ketiga yang sudah menjustifikasi bahwa memang teman-teman bintang 5 dari 5? Nah, ini akan jadi pertanyaan. Kalaupun misalkan teman-teman bisa aplikasi contoh, misalkan teman-teman bisa aplikasi Accurate. Apakah teman-teman udah pernah ikut kelas perkuliahannya, atau udah pernah ikut tes ujiannya, atau ikut sertifikasi dan lain-lainnya gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan kan. Nah, harusnya kalau memang teman-teman mencantumkan, itu adalah jelas, bukan sekedar subjektivitas. Jadi itu udah memang melalui training, melalui uji kompetensi, atau kayak tes, atau emang di perkuliahan udah pernah mempelajari dan emang ada bukti yang tertera atau jelas. Nah, kemudian untuk personalnya nih ya, kalau misalkan kayak teman-teman nulis jujur, atau teman-teman nulis bertanggung jawab, itu poinnya 4 dari 5. Nah, ini kan sebenarnya juga subjektif nih, kita nggak bisa memastikan bahwa itu benar atau salah. Makanya sebenarnya penggunaan bintang atau poin garis-garis di CV itu sebenarnya itu nggak efektif juga gitu loh. Jadi lebih baik untuk tidak dicantumkan atau tidak menggunakan poin-poin seperti itu. Nah, yang kemudian kalau nih teman-teman yang udah punya pengalaman kerja, pasti kan teman-teman nulis kan kerja di mana, tahun berapa, jabatannya apa, dan teman-teman juga nulis job desk yang dikerjakan. Saranku adalah teman-teman juga menuliskan capaian dari job desk yang teman-teman lakuin. Apakah tingkat errornya sedikit, atau tingkat keberhasilannya besar, atau pernah meraih penghargaan, atau mencapai target, atau sebenarnya apa sih yang udah teman-teman lakuin selain teman-teman berkontribusi, tapi pencapaiannya tuh apa?
sebesar apa, agar perusahaan juga bisa langsung tahu, rekruter juga udah langsung tahu, oh ternyata memang dia punya kualifikasi yang sesuai dengan yang perusahaan lagi cari gitu. Jadi biar lebih detail, biar lebih memudahkan untuk rekruter punya pandangan yang oke ke kamu nih. Nah itu. Terus selanjutnya adalah organisasi. Kalau teman-teman nulis pengalaman organisasi, saranku adalah selain menuliskan jabatan, tahun, organisasinya apa, tulis juga pencapaian atau kontribusinya. Sama jatuhnya kayak pengalaman kerja. Ketika kamu di organisasi, apa sih yang kamu kontribusikan? Apakah kamu menjadi ketua pelaksana, atau kamu jadi bendaharanya yang mengelola dana sponsor, mendapatkan dana sponsor sekian berapa terkumpulnya gitu, alokasi dengan seberapa, kayak gitu. Nah ini yang perlu ditulis agar lebih lagi gitu pandangan rekruter ke kamu, oh ternyata kamu punya skill ini dan kamu punya kemampuan ini, kamu punya pengalaman ini gitu, biar lebih jelasnya. Terus apa lagi ya? Nah ada juga nih satu lagi, banyak saran yang menyatakan bahwa buatlah CV yang menarik. Akhirnya kita berpikir untuk mendesain sedemikian rupa CV kita, buat vektor, terus buat garis sana sini, desain ini dengan segala macam warna, perpaduan warna yang agar biar ketika dibuka langsung wah nih dibuka deh CV-nya gitu. Tapi jangan lupa, menarik itu tidak mengesampingkan isi. Jadi kalau membuat menarik ya isinya juga yang jelas. Menurutku sih gitu. Nah, karena ngelihat sisi menarik ini, kadang kita malah justru mengesampingkan hal-hal yang pokok. Misal, kamu buat CV ini menarik banget, warnanya ini itu segala macam biar mudah dilihat. Pas aku atau rekruter melihat, tuh ini ternyata tumpuk-tumpukan warnanya dan akhirnya membuat susah untuk dibaca gitu. Akhirnya kehilangan momen nih yang harusnya tadinya ini jadi lebih spesifik. Oh dia punya skill ini. Tapi karena warnanya yang numpuk dan udah langsung bikin, ini banget, rame banget gitu. Akhirnya kan jadi kayak rekruter juga nggak optimal nih untuk melihat CV kamu. Jadi sebenarnya kalau emang ini bersifat formal, alangkah lebih baiknya membuat CV yang bersih. Walaupun kadang ya recruiter juga tahu sih kalian menggunakan template-template yang biasanya kalian download dari internet gitu. Tapi sebenarnya CV yang bersih, yang mudah dibaca, yang kronologis itu lebih menjual. Karena sebenarnya menarik itu juga bersamaan dengan isi. Jadi kalau menarik tapi isinya masih berantakan atau sulit dibaca atau sulit dipahami atau kurang mendeskripsikan tentang kalian, itu juga jadi nggak optimal juga rekruter melihat kamu. Sedangkan CV itu harusnya menjual gitu loh, menjual karakter kamu sebenarnya kayak gimana sih, kamu punya kompetensi apa sih gitu loh. Yang akhirnya rekruter berkata, oh ini nih orang yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan sama perusahaan gitu. Karena yang aku perhatiin juga nih, kadang ketika rekruter buat lowongan kerja, kan udah ada tuh ya list-listnya spesifikasi yang dibutuhkan. Nah kadang temen-temen udah lihat ini spesifikasi tapi kadang masih nerjang. Nah sebenarnya ini gak efektif loh gitu. Ini sama aja ngebuang waktu kalian juga, karena sebenarnya untuk kalian kerekrut kemungkinannya kecil gitu. Karena kan udah ada nih syarat-syarat yang udah dikhususkan. Bahkan kadang rekruter sampai tulis wajib. Bahkan aku pernah dulu ngeliat ada orang yang pasang iklan sampai bilang kalau tidak sesuai kualifikasi tolong jangan kirimkan CV Anda gitu. Ya sebenarnya maksud rekruternya adalah ini kan sudah ada kualifikasi. Ini butuhnya seperti apa. Jadi tentu yang akan direkrut adalah yang sesuai dengan kualifikasi. Maka sesuaikan dengan permintaan dari perusahaan tersebut. Kadang kan kita membuat CV itu terlalu general juga sih. Kita nggak spesifikin
untuk bagian apa, untuk kemampuan kita apa, cuman sebatas untuk kayak udah nih masukin semua data-data diri gue, pokoknya gue kayak gini, lu terima ya udah, atau nggak terima ya udah gitu, pokoknya gue usaha gitu. Itu jauh lebih membuang waktunya teman-teman sih sebenarnya, ketimbang teman-teman nyari yang udah oke, yang sesuai sama kriteria, terus teman-teman udah menyesuaikan CV-nya teman-teman juga, terus teman-teman kirim CV. Itu peluangnya jauh lebih besar ketimbang teman-teman lempar langsung nih 100 CV ke 100 perusahaan, ke 100 lowongan. Nah itu peluangnya justru lebih kecil. Gitu sih dari aku. Nah kalau dari teman-teman masih ada pertanyaan lagi, silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman. Terima kasih atas apresiasinya, dan kita akan ketemu di video-video lainnya. Oke, bye-bye.